Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali lagi di bahan ajar tentang memahami makna puasa dalam agama Islam. Nah, hari ini kita akan belajar puasa, bagaimana pelaksanaannya, apa saja yang membatalkannya, puasa sunnah, keutamaan puasa, dan tata cara berbuka. Seperti itu. Kita akan bahas satu persatu. Sebelum kepada pematerian yang lebih jauh, kita harus mengetahui terlebih dahulu nih, pengertian puasa itu seperti apa. Puasa adalah menahan diri dari segala hal yang membatalkannya. Nanti kita akan bahas apa saja yang membatalkannya, mulai dari terbit fajar atau matahari, hingga terbenamnya matahari pada saat maghrib. Nah, di sini kita harus mengetahui ada beberapa batasan waktu yang kita ketahui, entah itu imsak. Nah, biasanya imsak itu adalah waktu batas kita untuk makan ataupun minum. Nah, apabila kita kesiangan ataupun masih ada makanan di dalam mulut, kita boleh menghabiskannya sampai azan berkumandang. Nah, imsak itu adalah batasan ataupun peringatan untuk kita yang masih dalam kegiatan makan dan minum. Nah, untuk maghrib itu disesuaikan dengan waktu maghrib di setiap masjidnya yang terdengar paling dekat. Apabila sudah terdengar, itu bisa kita berbuka. Kita masuk kepada materi hal yang membatalkan puasa. Yang pertama, makan dan minum dengan sengaja. Kedua, muntah dengan sengaja. Ketiga, berenang. Keempat, haid. Kelima, itu hilang akal atau gila. Nah, kita akan bahas secara ringkas terkait dengan hal yang membatalkan puasa. Yang pertama adalah makan dan minum dengan sengaja. Nah, apabila kita lupa ataupun kita terlanjur dari bangun tidur kita lupa puasa, itu tidak membatalkan puasa selagi memang tidak disengaja dan terus-menerus makan dan minumnya. Misalnya satu huap kita lupa, ya sudah, kita jangan melanjutkannya, apalagi kita terlanjur misalnya tuh makan lalu seret langsung minum, itu tidak boleh. Lalu yang kedua itu muntah dengan sengaja. Maksudnya muntah dengan sengaja itu ada yang memang sengaja muntah itu di masukkan barang ataupun ujung jari kepada mulut, itu kan tiba-tiba kita mual dan langsung kita muntah. Itu tidak boleh dan membatalkan puasa. Apabila kita muntah dalam perjalanan ataupun muntah yang tidak sengaja, kita pun tidak akan dan tidak mau muntah, itu tidak apa-apa. Yang ketiga itu berenang. Di sini berenang itu bukan berarti kita berenang dan kita mandi atau kita kena air itu batal, tetapi apabila kita termasukkan air yang banyak secara sengaja, itu kita tidak boleh dan menjadi batal puasa. Yang keempat sudah jelas itu haid bagi perempuan. Yang kelima hilang akal atau gila. Nah, hilang akal di sini bukan berarti pas kita tidur itu menjadi batal, tidak, tapi kita sudah hilang akal. Nah, jadi kita tidak tahu apakah kita puasa atau tidak. Nah, itu sudah hilang akalnya. Setelah kita tahu hal yang diharamkan atau membatalkan puasa, kita pun akan membahas tentang sunnah berpuasa. Nah, yang pertama, mengakhirkan sahur. Kenapa diakhirkan? Karena apabila kita terlalu pagi ataupun terlalu malam memakan sahur ataupun makan sahur, itu akan berdampak kepada kualitas saum atau puasa kita. Nah, bisa saja kita sudah makan, tertidur lelap sampai lupa untuk sholat subuh. Atau kita malah terlalu jauh makannya karena kita akan merasakan lapar di saat siang hari ataupun pagi-pagi sudah lapar karena terlalu jauh rentan makan pada sahur itu sendiri. Melaksanakan sahur pada jam mendekati azan subuh sehingga mendapatkan sunnahnya. Lalu yang kedua, menyegerakan berbuka puasa. Berbuka puasa pada waktu mendengar azan maghrib dan tidak boleh menunda-nundanya. Karena berbuka itu termasuk hal yang wajib dalam berpuasa. Nah, ada hal yang menarik, apabila muazin itu harus berbuka dulu atau membatalkan dulu baru azan mengumandangkan azan. Yang ketiga adalah memperbanyak membaca Al-Quran. Banyak membaca Al-Quran
Karena setiap satu huruf yang dibaca akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala, khususnya pada orang yang berpuasa. Lalu kita masuk kepada keutamaan berpuasa. Yang pertama, masuk surga melalui pintu Royan. Nah, ini khusus bagi orang-orang yang ahli puasa. Yang kedua, doanya mustajab atau cepat terkabul. Pada saat kita puasa, kita berdoa, insya Allah apa yang kita inginkan itu akan terkabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, pahalanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan keempat, dijauhkan dari api neraka. Wah, sangat luar biasa kan? Maka dari itu kita harus semangat untuk terus berpuasa dan menjaga kualitas puasa kita. Nah, yang terakhir kita akan bahas tentang tata cara berbuka. Berbuka seperti biasa membaca basmalah dan membaca doa, lalu makan atau minum yang manis terlebih dahulu. Tetapi yang dianjurkannya adalah makan kurma dan minum air putih dulu, agar pencernaan kita tidak kaget untuk menerima makanan-makanan yang kita inginkan pada saat puasa. Yang ketiga, setelah kita iftar, membatalkan puasa, langsung sholat maghrib agar kita tidak terlena dengan waktu dan meninggalkan sholat maghrib. Yang keempat, berbuka setelah berpuasa ataupun setelah kita sholat maghrib, kita pun membaca doa lagi, membaca doa makan. Ya, terima kasih kepada yang sudah mendengarkan sampai beres. Semoga apa yang kita dengarkan menjadi amal ibadah untuk kita semua dan dapat diamalkan secara maksimal. Kita tutup dengan doa. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.